Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kebun dari dimanapun sahabat Kebun Berkah berada, jumpa lagi di channel Jurnal Kebun Berkah, channel resmi Kebun Berkah yang menginformasikan terkait tentang kehutanan, pertanian, perkebunan, wisata, terutama wisata alam, Sukarokot, yaitu sebuah pelatihan anak-anak sahabat Kebun Berkah dengan usia PAUD sampai dengan sekolah menengah umum, di mana putra putri sahabat Kebun Berkah bisa berlatih terkait tentang robotik, coding atau programming, maupun animasi, serta bisa juga kita berlatih terkait media sosial ya. Sahabat Kebun Berkah, putra putri sahabat Kebun Berkah, silakan bisa didaftarkan di Sukarokot Academy yang berkantor di Sukabumi dan di Bogor. Bila sahabat Kebun Berkah di Bogor, silakan bisa bermain di kantor kami di perumahan Jamas Riverview Blok C nomor 10. Silakan ya, atau bisa juga sahabat Kebun Berkah menghubungi kontak person WA di deskripsi video ini. Baik, sahabat Kebun Berkah yang berbahagia, kali ini channel Jurnal Kebun Berkah akan memberikan informasi terkait dengan sebuah sistem yang dikembangkan di Kementerian Kelautan dan Perikanan atau Kementerian KKP, pertama di Direktorat Jenderal Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya ya, yaitu sebuah sistem yang disebut dengan Sistem Informasi Batas Maritim Negara Indonesia, Enhancing Public Education on International Maritime Boundaries of Geospatial Information System. Sahabat Kebun Berkah, apabila sahabat Kebun Berkah ingin berkunjung di Sistem Informasi Batas Maritim Negara Indonesia atau Samudra, sahabat Kebun Berkah bisa mengklik ya situs www.jdih.kkp.go.id/samudra. Seperti ini ya sahabat Kebun Berkah, bisa diketik di Google maupun alat pencarian yang lain. Alamat ini kita enter dan akan muncul tampilan semacam ini sahabat Kebun Berkah. Ini ada pendahuluan yang berisi sebuah kata-kata, yaitu sebuah negara pasti bertetangga dengan negara lain dan sebagainya, tampilannya ya. Terus ada juga peta interaktifnya ya. Peta interaktifnya Kebun Berkah akan muncul ya. Ada juga video-video ini di pada tampilan ini sahabat Kebun Berkah, seperti video edukasi episode 1 dengan judul Kok Bisa Laut Kita Luas Banget ya. Ini juga ada di sini dan banyak video lain sahabat Kebun Berkah yang akan kita akan pelajari atau kita bahas ya, yaitu yang peta interaktif ya. Ini adalah peta interaktif. Ini adalah sahabat Kebun Berkah, ini adalah petanya ya. Ini petanya, ini bisa diekspand untuk membesarkan ya, bila memang tampilannya terlalu kecil ya. Ini juga bisa mencari place-nya ya, misalkan kita mencari Padang, misalkan kita ketik Padang, dia akan muncul sendiri ya. Nah ini Padangnya, nah, semacam itu ya. Jadi tinggal di find atau dicari ya, dicari kota yang ingin sahabat Kebun Berkah lihat. Untuk mengecilkan, kita bisa zoom out dengan klik
zoom out ini ya, kita klik zoom outnya, kita kecilkan. Kalau ingin membesarkan bisa dengan expand atau dengan zoom out, apa zoom in ya, atau dengan zoom in, ini tandanya plus ya di sini nih, zoom in namanya. Dan ini adalah nomor WA yang bisa sahabat kebun berkah klik berinteraksi ya. Baik, kita coba ya terkait dengan peta interaktifnya. Kita kecilkan dulu sahabat kebun berkah. Nah, misalkan ini kita punya ada garis-garis ini, garis-garis merah muda ya. Kita klik, nanti akan muncul informasi sahabat kebun berkah. Nah, ini informasinya. Ini garis merah muda ini adalah zona ekonomi eksklusif yang definisinya merupakan suatu wilayah lautan, laut ya, yang berbatasan langsung dengan laut teritorial. Adapun jarak ZEE atau zona ekonomi eksklusif tidak boleh melebihi 200 mil laut dari garis pangkal di mana lebar laut teritorial diukur. Negara memiliki hak eksklusif untuk mengelola dan memanfaatkan semua sumber daya alam yang ada di dalam ZEE. Ya, ini negaranya Indonesia ya, ini yang merah muda ini ya. Ini adalah zona ZEE 200 nm. Datumnya adalah World Geodetic System 1984 atau WGS 864. Sistem proyeksinya adalah Mercator. Dan kita juga akan mengetahui dokumennya, dokumen yang terkait dengan ZEE ini ya. Kita klik misalkan ini ya, nanti akan muncul peta NKRI ya. Sebentar sahabat kebun berkah, kita tunggu dalam proses loadingnya. Ini dokumennya ya, kita masih proses loading. Ya, kita tunggu sahabat kebun berkah untuk ngeklik dokumen ya. Nih petanya. Nah, ini adalah peta dokumennya ya, terkait dengan ZEE ini. Oke ya, kita juga bisa mengedownload peta ini dengan klik download ini. Atau bisa langsung ngeprint ya, dengan klik cetak ya. Nah, terus kita kembali saja. Nah, ini. Terus ada juga garis merah ini ya, garis merah. Ini ada garis merah, sahabat kebun. Kita klik. Ini apa sih garis merah itu? Nah, kita klik. Coba klik. Nah, ini ada keterangannya. Garis merah ini adalah laut teritorial, yaitu merupakan jalur laut yang berhak ditetapkan setiap negara selebar 12 mil laut yang diukur dari garis pangkal Kepulauan Indonesia. Adapun batas terluar dari laut teritorial adalah garis yang titik-titiknya terletak pada jarak dari titik terdekat garis pangkal yang sama dengan lebar laut teritorial. Ini ya negaranya, ini negara Indonesia 12 nm, zonanya laut teritorial atau LT ya. Datumnya masih WGS 84, sistem proyeksinya Mercator, dan ini juga ada dokumennya sahabat kebun berkah seperti tadi. Kita klik saja maka akan muncul dokumen. Ya ini ya, kita dokumen seperti tadi. Kalau ingin mendownload ya kita download sahabat kebun berkah. Bentar ya. Ya, kita masih proses loading. Mudah-mudahan nih sahabat kebun berkah ketika peta interaktif jaringan internetnya bagus ya sahabat kebun berkah, sehingga cepat di dalam mengaksesnya. Nah ini kita sudah sama ya prosesnya. Kalau ingin download klik ini download, kalau ingin cetak tinggal klik cetak. Baik sahabat kebun berkah, terus di sini juga ada apa namanya
warna merah titik-titik yang saling disambung dengan garis ya. Ini kita kira-kira apa ini sahabat kebun berkah? Kita klik aja, nah, kita muncul. Ini ternyata baseline atau garis pangkal ya, merupakan garis imajiner yang digunakan untuk menghubungkan titik-titik tertentu di sepanjang pantai suatu negara. Garis dasar ini digunakan sebagai referensi untuk menentukan batas laut teritorial, ZEE, serta landas kontinen. Baseline yang digunakan Indonesia adalah baseline kepulauan. Ya, ini adalah baseline kepulauan judulnya, dan ini juga ada dokumennya sahabat kebun berkah. Kita klik ya, view-nya. Kita isinya apa coba sahabat kebun berkah? Nah, ini adalah baseline kepulauan kita. Ini ada berapa lembar ini sahabat kebun berkah? Ada 23 lembar yang berisi terkait dengan the list of geographical coordinate of points of the Indonesian archipelago, baseline based on the government regulation of the Republic Indonesia nomor 38 tahun 2002 yang diamandemen by government regulation di nomor 37 tahun 2008 ya. Berarti baseline ini didasarkan pada peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 38 tahun 2002 dan direvisi atau dirubah oleh peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 37 tahun 2008. Ini di sini banyak sekali ya sahabat kebun berkah baseline-nya ya, seperti Laut Natuna, ini ya di Pulau Tokong ya, ada di Tanjung Berakit, ada Pulau Sentut, ada Pulau Damar dan sebagainya. Di sini adalah titik-titik yang digunakan sebagai baseline-nya tadi. Baik, sahabat kebun berkah yang berbahagia, kita kembali ke peta ya. Kita coba informasi apa lagi yang ada ya, kita coba. Ya, ternyata sahabat kebun berkah ada juga titik-titik hijau ya, biru ya, ini ya, titik-titik, bukan titik-titik ya, garis biru ini. Nah, ini ada garis biru seperti ini ya, garis biru. Ini juga garis biru. Ini apa sebenarnya sahabat kebun berkah? Mari kita klik saja ya, informasinya apa nih? Ya, ternyata garis biru ini adalah landas kontinen. Landas kontinen suatu negara merupakan konsep dalam hukum laut internasional yang mengacu pada perpanjangan bawah laut dari suatu negara yang melibatkan dasar laut, lereng kontinen, dan dataran bawah laut. Landas kontinen ini bukan merupakan area yang dapat diakses oleh negara lain untuk lalu lintas damai ataupun kegiatan ekonomi. Ini seperti yang saya klik ini ya, ini adalah untuk Indonesia dan Vietnam ya. Nanti bisa jadi di sini apa? Indonesia Malaysia atau Indonesia Thailand ya. Yang kebetulan saya klik di sini adalah untuk Indonesia Vietnam. Zonanya adalah landasan kontinen atau LK. Ini kebetulan disepakati ya di tanggal 26 Juni 2003, datumnya WGS 84, sistem proyek Mercator ya, sistem proyeksinya adalah Mercator, dan kita lihat dokumen apa yang memperkuat itu. Ya, ya ini adalah dokumen yang memperkuat LK, landasan kontinen. Yang kebetulan saya klik tadi adalah antara Indonesia dan Vietnam. Law of the Sea ya. Ini adalah nomor 67 tahun 2008. Nah, ini dengan apa namanya? Sebuah dokumen terkait dengan boundaries ya. Boundaries atau garis depan, batas depan antara dua negara. Ini adalah dokumennya sahabat kebun berkah ya. Ini ada berapa halaman ini? Banyak ya. Ternyata ini ada unclosed dan sebagainya. Ini adalah dokumen-dokumennya. Nah, ini adalah poinnya dan derajatnya ya.
Ya, lengkap sahabat kebun berkah. Nah, ini adalah contoh petanya, ternyata ada nih. Ini dokumennya sampai 65 halaman sahabat kebun berkah. Terus apalagi kira-kira ya terkait. Oh ya, ini ada yang masih titik-titik sahabat kebun berkah. Ada yang merah ya, tadi merah kita sudah mengkliknya. Terus ada yang merah muda kita juga sudah, kita yang merah muda tapi titik-titik. Ini coba kita lihat apa informasinya. Nah, ternyata merah muda yang titik-titik merupakan batas ZEE yang masih perlu kesepakatan. Pada batas ZEE ini diperlukan kesepakatan secara internasional yang telah diatur oleh UN Clause. Adapun negara yang tumpang tindih ZEE-nya perlu menyelesaikan masalah dengan negosiasi atau perundingan. Dalam kasus ini, Indonesia masih memerlukan kesepakatan batas ZEE dengan beberapa negara tetangga, ya. Ini adalah yang titik-titik ternyata batas ZEE titik-titik merah muda ya. Ternyata adalah batas ZEE yang masih perlu dilakukan negosiasi. Ya, ini contohnya dengan Vietnam, ya. Ini juga ada dokumen yang bisa dilihat sebenarnya ya. Ini oke ya, masih sama ya kita peta NKRI ya. Oke. Terus apa lagi ya? Sebenarnya yang belum. Eh, ini yang titik-titik sudah. Oh ternyata ada yang ungu nih sahabat kebun berkah. Ini apa ya yang ungu ya? Coba kita klik yang ungu. Yang ungu ternyata batas LKE atau landas kontinen ekstensi, yang artinya bahwa landas kontinen perpanjangan yang berhak diklaim suatu negara kepulauan berdasarkan UN Clause tahun 1982 dengan panjang maksimal 350 mil laut. LKE dapat diajukan ke Commission on the Limits of Continental Shelf atau CLCS melalui PBB ya. Ini kebetulan Indonesia juga punya ya. Negara Indonesia zonanya adalah LKE, ditetapkan tanggal 16 Juni tahun 2008, datumnya adalah WGS, proyeksinya adalah Mercator, dan ini kita bisa melihat dokumennya. Kita klik dokumennya. Nah, ini ada Executive Summary, Continental Self-Submission of Indonesia, Partial Submission in respect of the area Northwest of Sumatera. Ini eksekutif sumarinya ya, ada berapa halaman ini? Ada 10 halaman sahabat kebun berkah. Yuk kita lihat lagi apalagi ya yang ada di kita. Kita coba kecilkan lagi ya, karena kalau aduh kecil banget kalau kecilnya. Nah, coba kita geser ya, kita geser. Ini tadi sudah, oh yang biru titik-titik ya, ini biru titik-titik belum kita klik, coba kita klik ya. Ya, ternyata yang biru titik-titik adalah batas landas kontinen yang perlu kesepakatan. Ya, penetapan batas landas kontinen merupakan kesepakatan antara negara-negara yang terlibat. Namun dalam kasus ini Indonesia dan beberapa negara tetangga masih belum mencapai kesepakatan atas batas landas kontinen yang ada. Padahal ini sangat penting karena berkaitan dengan perlindungan sumber daya alam dan lingkungan yang ada di wilayah landas kontinen tersebut. Ini kebetulan kita dengan Timor Leste ini sahabat kebun ya. Saya klik bersama Timor Leste yang belum ada kesepakatan. Ada lagi apa ya? Oh ya ini lingkar-lingkar ini apa nih? Coba kita klik. Nah ini juga sama nih. Oh ini tadi ya bahwa ada yang belum kesepakatan terkait dengan batas ZEE yang perlu disepakati ya. Itulah sahabat kebun terkait dengan peta interaktif samudera ya. Sebuah peta terkait
dengan informasi yang luar biasa ini sebenarnya ya, batas-batas kontinental, batas-batas ZEF dan lain sebagainya ya, yang ada di situs www.jdih.kkp.go.id/samudra yang merupakan singkatan dari Sistem Informasi Batas Maritim Negara Indonesia. Ya, silakan sahabat kebudayaan bisa mengakses sistem informasi batas maritim negara Indonesia Samudra untuk bisa mengetahui batas-batas negara kita di mana. Terima kasih ya sahabat kebudayaan. Jangan lupa subscribe dan share, dan terus semangat para petani, para nelayan untuk selalu berbuat yang lebih baik lagi. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan tetap semangat.